Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat virtual. Kembali lagi ya bersama kita Virtual Trip Indonesia, channel YouTube yang akan memberikan kalian informasi terkait review hotel budget hingga yang mewah, tempat wisata dan juga kuliner. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Bromo teman-teman, dan mereview salah satu hotel legend yang ada di Bromo. Nah, hotel ini itu punya pemandangan yang luar biasa bagusnya karena memang deket ya dari Bromo itu sendiri. Dan jaraknya itu cuma 45 menit dari Bromo. Oke, ini kita akan melakukan proses check-in ya teman-teman. Kalau misalkan di sini itu check-innya gampang aja sih. Kalau misalnya kita udah pesen, tunjukin aja kalian untuk kode bookingnya gitu ya, atau bukti bookingnya. Terus nanti kalian akan diminta untuk ya seperti biasa lah ya, KTP-nya atau SIM atau apa, pokoknya tanda pengenal gitu. Mereka akan copy dan kembaliin ke kalian. Kalau nggak salah di sini nggak ada deposit gitu sih teman-teman. Jadi kalian bisa langsung check-in kalau misalkan kamarnya itu udah siap. Tapi kebetulan pas kita kesini itu kamar kita masih belum siap ya, karena kita datang duluan gitu. Dan kita nunggu pada waktu itu sekitar berapa ya, 1 jam gitu ya, lumayan lama lah ya. Tapi kita bisa pakai itu buat keliling-keliling untuk di area hotel ini kayak gitu. Sambil nunggu kamarnya ready, aku mau cerita sedikit nih tentang hotel ini gitu kepada kalian ya. Jadi dapat informasi sedikit dan aku juga browsing gitu ya di internet, bahwa sebenarnya hotel ini tuh memang udah ada sejak lama gitu. Tapi dulu namanya itu Grand Bromo. Terus dia itu rebranding karena juga berganti pengelola gitu ya ke Intiwis International. Jadi namanya sekarang Grand Wis Bromo. Dan dia juga mengikuti perkembangan zaman teman-teman. Karena ya ala-ala sekarang gitu ya, banyak banget namanya kapsul hotel. Jadi mereka bikin kapsul hotel untuk memfasilitasi para traveler yang mau ke Bromo dan dari Bromo gitu ya. Ini itu kapasitasnya lumayan banyak ya untuk kapsul hotelnya kemarin. Cuman kemarin aku nggak ngitung precise-nya berapa gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian penasaran dan tertarik gitu ya untuk tinggal atau stay sementara di hotel ini, kalian bisa datang gitu ya. Nah, ini sambil kalau misalnya kalian penasaran gitu kapsul hotelnya kayak gimana sih kamarnya, ya kita review bareng-bareng ya. Kebetulan memang kita nggak tinggal di kapsul roomnya ini gitu, cuman memang minta izin gitu ya kepada staffnya dan dikasih izin untuk ngecek-ngecek area sekitarnya. Nah, untuk kapsul room ini itu per kapsulnya memang hanya untuk 1 orang ya teman-teman, dan ini tuh fasilitasnya udah lengkap banget sebenarnya. Kalau misalkan kalian memang tujuannya untuk traveling dan hanya stay untuk beberapa waktu yang mungkin agak lamaan gitu ya, dan tinggal-tinggal, ini mungkin cocok untuk kalian kayak gitu. Cuman memang kalau misalkan untuk kapsul, dia kan satu kapsulnya itu terdiri dari ada bednya, terus ada TV gitu ya, difasilitasi dengan TV, ada chargernya juga, nanti dikasih tempat minum juga. Kalau nggak salah di sana juga ada headset, tempat charger sama lampu. Terus nanti kalian akan dikasih kayak kartu gitu kemungkinan ya, untuk bisa dipakai di locker tadi ya. Dan ini untuk kamar mandinya itu komunal atau sharing. Jadi kalian bisa pakai kamar mandi itu bersama dengan tamu-tamu yang lain kayak gitu. Menarik sih ya, karena kalau aku pribadi belum pernah tinggal di kapsul hotel kayak gitu. Mungkin kalian ingin merasakan, bisa coba kesini kayak gitu. Nah, dari kapsul room tadi kita bisa lihat pemandangan kayak gini nih teman-teman. Ini benar-benar di area masuk depannya gitu ya, pas waktu masuk ke Wis Bromo tadi. Nah, ini aku juga coba lihat, di sini juga ada fasilitas untuk meeting roomnya gitu ya. Meeting room lavender ini itu kapasitasnya itu sekitar 60-an kalau nggak salah. Dan ini bisa disewa kalau misalkan kalian ada acara-acara nih, misalkan mau gathering atau meeting gitu, bisa di sini kayak gitu. Dan mereka juga ada satu lagi sih hall gitu yang bisa disewa untuk misalkan acara-acara pernikahan atau apa kayak gitu. Kita kembali ke lobby, sebelah kanannya itu nanti kita akan ketemu nih sama restoran. Nah, restorannya ternyata ya cuman segaris itu aja gitu ya. Aku kira ada tempat lain, ternyata enggak ya, cuman itu aja gitu.
Terus ini sampingnya restoran itu ada playground, kalau misalkan nunggu gitu ya sambil ready bawa anak kecil bisa main di sana. Dan di samping persis resepsionisnya itu ada restroom, jadi cowok-cewek bisa. Nah ini karena yang syuting suami gitu ya, jadi masuk ke yang restroomnya untuk yang pria gitu. Oke, ini kita juga jalan-jalan ke area tamannya gitu ya. Jadi kalau misalkan jalan dekatnya restroom tadi itu ada jalan ke arah ke kamar kita sebenarnya, dan juga ke area parknya kayak gitu. Di samping itu di lorong-lorongnya itu tadi ada musola teman-teman. Jadi misalkan kalian belum ready kamarnya gitu ya, terus masuk waktu sholat, kalian bisa sholat dulu nih di musola ini kayak gitu. Nah, kita juga penasaran ya sama area tamannya gitu, kayak gimana sih ya. Overall sebenarnya cukup terawat dan areanya juga lumayan luas ya untuk tamannya, ijo-ijo gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada waktu pas sore-sore atau pagi-pagi gitu ya, ketika kalian tinggal di sini kalian bisa muter-muter di area tamannya ini gitu. Dan di tamannya ini juga ada kolam renang. Kolam renangnya itu ada, kalau aku lihat sih ada 3 macam ya. Jadi poolnya buat yang orang dewasa, ada orang kecil, sama sebenarnya ada jacuzzi. Cuman kalau jacuzzinya aku nggak ngerti itu bisa dioperasiin apa enggak, karena pas waktu kita ke sana itu kita nggak lihat gitu itu sedang beroperasi atau enggak kayak gitu. Oke, karena room kita udah ready, kita mau pergi ke kamar kita ya. Kamar kita itu ada di lantai 2 karena kita tuh pesannya yang deluxe gitu ya, deluxe room. Tapi di sana tuh nggak ada tangga atau lift teman-teman. Jadi makanya teman-teman yang bawain barang kita itu jalan di area ini, dan kita juga nanti lalu lalangnya itu di area ini ya. Jadi ini ramah banget untuk stroller atau kursi roda. Oke, yang kita review pertama adalah tipe kamar untuk deluxe room. Tapi memang kita semuanya pesan deluxe room ya, karena ini kita bareng keluarga untuk datang ke sini. Ini kita request kasurnya itu yang king size. Terus di depan kasur itu kita dapat meja kecil ini dan juga meja untuk TV. Dan untuk yang kamar di lantai 2 ini semuanya ada balkoninya. Ini kita masuk ke ruang yang satu lagi ya. Ini tuh kamarnya dihias sebenarnya untuk versi honeymoon gitu teman-teman. Dan ini warnanya tuh merah-merah karena mungkin suasananya pas waktu kita kesana itu Imlek gitu ya. Dan ini tuh kayak meriah banget kamarnya itu. Jadi aku mau apresiasi ya buat tim dari Bromo ini, itu luar biasa deh menyambutnya kayak gitu. Sebenarnya kita nggak lagi honeymoon tapi mereka kasih kita surprise seperti itu. Nah, untuk kamarnya ini itu sama, kita di lantai 2 juga dan ada balkoninya juga. Dan ini bednya itu kita pesan yang king size. Ini ya sumpah paling niat banget sih mereka buat hias-hias kayak gini ya. Ada mawar-mawar, bunganya tuh harum banget teman-teman. Pas kita datang ke sana gitu kayak ini ada balon-balon, pokoknya meriah banget gitu ya. Kalau kalian memang pas waktu honeymoon gitu untuk datang ke sini, kalian bisa request nih untuk disiapin kamarnya itu versi honeymoonnya gitu teman-teman. Nanti akan mendapatkan yang seperti ini, experience-nya akan lebih gitu ya daripada yang biasa-biasa aja kayak gitu. Ini kita sangat berterima kasih banget ya sama tim-tim dari Greenwich Bromo. Thank you so much gitu atas usahanya gitu, kami sangat mengapresiasi. Ini kita juga dapat balkoni ya teman-teman. Dari balkoni itu kita bisa lihat taman yang tadi ya, yang kita telusuri itu ya, di dekat kolam renang. Dan ada kelihatan kolam renangnya sedikit sih, meskipun agak jauhan ya dari tempat kita. Terus di balkoninya sendiri itu disediain 2 kursi kalau misalkan kalian mau ngeteh cantik gitu ya, di pagi hari atau di sore hari kayak gitu. Ini kita menuju ke kamar mandi, jadi dapat amenities ya. Kita dapat shampoo, terus ya seperti biasa standar lah, sikat gigi gitu, cotton bud, ada shower cap gitu. Cuman sayangnya di sana itu pas kita datang kita dapat 2 shampoo gitu ya, dan satunya itu kayak udah sisa gitu loh teman-teman, kayak bekas gitu ya dipakai. Mungkin nanti bisa diimprove buat diganti yang semuanya tuh baru. Terus di dalam kamar mandinya itu ada shower. Kita dapat shower, bisa air panas juga, air dingin. Keberadaan air panas ini tuh sangatlah esensial ya untuk kita mandi di cuaca yang dingin di Bromo. Nah, ini depannya itu ada TV, kita dapat di depan kasur ya.
TV-nya itu ya biasa standar aja gitu, nggak kayaknya bukan TV kabel juga gitu, kayaknya pakai antena. Ini agak bureng gitu ya, tapi kalau aku pribadi sih nggak keganggu dengan ini karena kita nggak nonton TV dan cuma buat istirahat gitu di sana. Ini kita bisa lihat penampakan malam harinya ya di daerah parkiran depan lobinya itu seperti apa. Lumayan terang dan banyak banget lampu-lampunya. Di daerah dalamnya tuh juga lumayan terang banget teman-teman. Ini kita tuh diminta untuk ke lobby karena ada special performance nih menyambut Imlek. Lihat bareng-bareng ya dance performance-nya. Nah, udah selesai nonton tariannya gitu, kita mau kembali ke kamar untuk istirahat karena kita juga udah makan malam, udah muter-muter juga dan sampai seharian ya karena kita dari Bromo paginya. Dan good morning semuanya. Jadi ini kenampakan pagi harinya, kita udah bangun dan kita mau sarapan. Untuk sarapannya itu kalau nggak salah di sini mulai dari jam 6 sampai jam berapa ya? Jam 10 kayaknya ya. Ya standar lah pada umumnya di hotel-hotel ya teman-teman. Untuk restonya ini ada di sebelah lobby ya, makanya kita balik lagi ke lobby. Terus ada di sebelah kiri kalau dari video ini ya. Kalau misalkan dari pintu masuk di sebelah kanannya. Pertama masuk restoran kita itu disambut dengan buah-buahan gitu, ada 3 macam ya buah-buahan sama 1 puding. Aku seneng pudingnya, tapi kayaknya tuh kayak Nutrijeli biasa deh, sorry nyebut merek. Dan manisnya nggak terlalu manis banget. Ini juga ada kolak pisang, tapi aku nggak nyobain. Cuman ini unik ya, kadang jarang sih yang nyediain kolak pisang. Terus ada roti-rotian kalau misalnya kita mau ngebakar. Cuman pas waktu aku coba itu alat pemanggangnya kayaknya rusak deh. Atau mungkin aku yang nggak bisa mengoperasikan. Jadi dibantu sama karyawan atau staf di sana gitu untuk dibakarin. Terus diantar ke tempat kita. Nah ini juga mereka menyediakan main course-nya gitu, ada ikan goreng gitu, terus ada kue tiao, ada capcay. Mostly itu masakan-masakan ya Asian food gitu ya. Ada juga miso soup, terus aneka nasi ya, ada nasi putih, ada nasi goreng, terus ya macam-macam lah ya. Ini kita juga bisa request omelet sama mie, aneka mie ya, mie goreng, mie kuah gitu maksudnya. Langsung dibikinin sama mbaknya kayak gitu. Terus ya untuk minumannya ada teh kopi, jusnya kalau nggak salah 1 macam ya, sama jajan pasar gitu. Overall masakannya lumayan karena kita juga pesen ya pas waktu makan malamnya, dan breakfastnya juga bervariasi. Setelah sarapan, jadi kemarin aku penasaran nih sama tulisannya ini ya, ada Jungle Cafe gitu. Jadi ada benar-benar di seberangnya hotel, tapi masih masuk dalam area hotel. Ternyata mereka bikin Jungle Cafe, jadi cafe kekinian gitulah ya. Cuman pas waktu kita datang di sana tuh ternyata belum buka karena bukanya tuh jam 9 dan kita datangnya kepagian gitu. Jam 9 apa jam 10 ya, sekitar segitulah ya, jam segitu ya. Nah, untuk area kafenya ini tuh sebenarnya bebas ya, kita bisa jalan-jalan. Tapi kalau misalkan udah buka itu di depan tadi gerbang yang ada kayunya itu ya, itu ada penjaganya gitu. Jadi misalkan kalian mau masuk ke sini itu harus pesan dulu gitu di area depan kayak gitu. Nanti dia akan ngasih, mbak-mbaknya tuh akan ngasih nota, terus kita pesen gitu ya. Nanti dikasihin ke tempat kasir yang ada di bawah. Jadi untuk kalian yang benar-benar senang foto-foto atau
berburu gini, hunting Instagramable cafe gitu ya. Ini tuh salah satu alternatif sih buat kalian, misalkan kalian jalan-jalan ke Bromo gitu ya. Bisa dijadikan tempat-tempat untuk bersantai dengan keluarga atau teman gitu, atau pasangan. Dan ini tuh tempatnya lucu sih teman-teman. Pas waktu kita pulang, jadi dia bukanya itu maksudnya mau pulang gitu ya, ternyata rame banget. Jadi mudah-mudi area Probolinggo dan sekitarnya itu banyak yang datang ke sini gitu untuk habisin weekendnya bareng teman-temannya, bareng keluarganya atau pasangannya kayak gitu. Kalau misalkan untuk menunya dan harga-harga menunya, sorry banget kita nggak bisa kasih informasi. Mungkin kalian bisa ngecek ya di web digitalnya mereka. Tapi untuk tempatnya ini memang lumayan cozy dan adem banget ya. Pas kalau misalnya kesini pas lagi nggak hujan-hujan itu bakal sejuk banget gitu teman-teman. Dan banyak area di mana kalian bisa buat ambil foto gitu. Jadi estetik sih lumayan. Nah, di bawah situ tuh yang ada kayak bangunan putih itu sebenarnya kayaknya playground deh. Kalau dari atas itu kelihatan dia tempat-tempat untuk main anak-anak kecil gitu sih. Tapi tempatnya lumayan agak jauh dari main cafe-nya itu ya teman-teman. Terus di lantai 2 ini itu ada area spot foto yang mungkin memang ikonik ya untuk cafe ini. Terus yang aku amazed dari tempat ini itu konsepnya mungkin seperti kayak rumah pohon gitu ya, dan dia itu benar-benar nggak ngenebang pohon-pohon yang ada di situ, malah mereka itu kayak menggunakan pohonnya itu sebagai apa ya, pilarnya gitu. Dan aku senang sih konsepnya karena dia benar-benar melestarikan gitu ya pohon-pohonnya kayak gitu. Nah, area ini itu area yang aku maksud tadi ya. Jadi ini benar-benar tempat ikonik untuk ambil foto di Jungle Cafe ini, dan pemandangannya itu memang bagus banget dari sini teman-teman. Kalian kalau datang ke sini wajib foto di area ini ya. Kayak bakal seru banget dan refreshing banget sih kalau misalkan diem di sini bareng teman-teman, atau maksudnya datang ke sini gitu ya sambil sama teman, keluarga atau pasangan dan ngobrol-ngobrol santai kayak gitu, rasanya healing gitu ya. Pokoknya suasananya tenang banget sih di sini. Nih kita udah selesai buat muter-muter di area, saatnya kita balik karena mau siap-siap gitu ya, mau check out. Ini kita mau balik tapi kita muterin area kafenya dulu ya teman-teman. Ini lumayan luas ya ternyata area kafenya itu, dan macam-macam tempat duduknya kita bisa pilih di area mana aja. Jadi ini ada gazebo-nya juga ternyata ya. Aku baru tahu. Terus tempat jalannya ini juga dihiasin kanan kiri, ada lampu-lampu. Mungkin kalau malam memang terang banget. Nah, di sebelah kafenya itu ternyata ada tenis court ini. Nah, tenis court ini ada satu area tapi isinya kayaknya 2 lapangan. Kalau kita mau minjem mungkin bilang ke staffnya dulu. Areanya itu ada di bawah, jadi bawahnya parkiran gitu sih, deket parkiran ya. Itu tadi sih review dari kita di beberapa tempat ini. Karena kita mau check out, jadi aku harus siap-siap lagi nih balik ke kamar. Tapi sebelum itu tuh kita juga sempetin buat jalan-jalan lagi ke area kolam renangnya, meskipun kita nggak renang ya. Dan aku cek suhu airnya tuh lumayan dingin sih bagi aku sendiri ya. Kalau misalkan aku renang di sini mungkin pada waktu itu aku nggak akan kuat gitu. Dan bersih tapi sepi ya, kayaknya pada nggak mau renang juga di sini, atau mungkin ada yang renang tapi milihnya siang kalau nggak sore hari. Oke, kita mau balik ke kamar, mau siap-siap untuk check out, dan itu deh review dari kita ya teman-teman. Dan semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau misalkan mau berkunjung ke daerah Bromo dan cari tempat tinggal, mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian karena rekomen banget tempatnya. Terus kira-kira nextnya kita mau review apa lagi ya? Karena ini udah ada di hotel area Bromo, dan nextnya mungkin kita juga masih di area ini juga gitu ya. Jadi tunggu ya video kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton and see you soon. Bye.